Pemirsa, dua calon presiden yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto kompak melontarkan pujian kepada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di tengah wacana Pilpres yang bisa berlangsung satu putaran atau dua putaran, komunikasi juga terus dijalin oleh para elit politik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendapat apresiasi dari dua calon presiden, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Pujian kepada Megawati disampaikan di tengah suasana ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Capres Anies Baswedan menyatakan apresiasi terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bagi saya, PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu menjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partai. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak. Kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin ulang tahun saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Sementara Capres Prabowo Subianto melontarkan pujian kepada Megawati dalam forum dialog dengan Kadin. Kita lihat yang sudah dibangun adalah ibarat landasan. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Ya, terus terang saja, ya. Jadi sekarang dengan semua landasan itu kita harus berani untuk berpikir besar. Kita menurut pendapat saya terlalu lama dijajah oleh Barat sehingga terjadi apa? Rasa rendah diri, inferiority complex. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengucapkan terima kasih kepada Anies dan Prabowo atas apresiasi terhadap Megawati. Ya memang suatu kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran itu akan membuat legacy. Kami mengucapkan terima kasih atas pujian Pak Anies dan Pak Prabowo terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri. Pujian terhadap Megawati juga memunculkan spekulasi. Apakah sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Presiden Anies Baswedan memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anies menyatakan Megawati sebagai penjaga demokrasi yang konsisten dan berani. Sementara Capres Prabowo Subianto dalam dialog dengan Kadin memuji Megawati yang memiliki banyak jasa kepada negara. Di momen makin dekat dengan pencoblosan, apa makna pujian dari dua calon presiden terhadap Megawati Soekarno Putri? Mengapa pujian dilontarkan menjelang Pilpres? Apakah pujian terhadap Megawati ini terkait dengan dukungan suara jika terjadi Pilpres 2 putaran? Kami akan langsung bahasnya bersama dengan dua pakar politik, yaitu ada Ahmad Khairul Umam dan juga Hanta Yuda. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas Umam, kalau kita baca mengenai pujian yang dilontarkan oleh dua calon presiden kepada Megawati Soekarno Putri, ini apakah ada upaya atau langkah sebagai bentuk antisipasi jika Pilpres terjadi 2 putaran atau seperti apa membacanya, Mas Umam? Ya, Mbak Gina, Mbak Sira, apa yang terjadi saat ini tampaknya dari sisi 01 maupun 02, yaitu Anies dan juga Prabowo mencoba untuk melakukan pendekatan untuk mencoba mencari atau mencuri hati Bu Mega. Dan hal ini sebenarnya juga menjadi momentum yang juga sangat baik bagi Mas Anies dan juga Pak Prabowo untuk memenangkan hati Bu Mega, terutama untuk membuka kemungkinan kerjasama politik ketika kemudian Pilpres masuk di putaran kedua. Karena bagaimanapun juga tampaknya dari kubu 02 tentu sudah ada kepercayaan diri di mana basis elektoral sudah semakin terkonsolidasi. Sementara di kubu 01 tampaknya juga sudah mulai terbangun kepercayaan diri di mana dalam basis data survei di sejumlah lembaga
sudah teridentifikasi di mana kemudian 01 mulai membypass atau melewati elektabilitas dari 03. Oleh karena itu di dalam konteks ini menjadi sebuah momentum penting, terlebih ketika Bu Megawati sendiri saat ini memiliki kompleksitas hubungan dengan Pak Jokowi yang dianggap sebagai backup terkuat dari kekuatan 02. Maka hal ini dianggap menjadi urgent bagi 01 mencoba untuk melakukan pendekatan dengan Bu Mega yang diharapkan ketika nanti kemudian masuk di putaran kedua, face to face berhadapan dengan 02, diharapkan kemudian bisa menggabungkan kekuatan. Kalau digabungkan, Mbak, secara elektoral dari basis mesin kursi di parlemen akan cukup berimbang, bahkan lebih besar. Karena di kubu 01 saat ini ada 29%, kemudian di kubu 03 itu ada 25%. Kalau digabung, maka itu bisa menjadi sekitar 53%. Sementara di kubu 02 sendiri saat ini sudah ada 45% dukungan dari basis kursi di parlemen. Maka kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu sangat kompetitif. Di saat yang sama, Pak Prabowo sendiri juga tidak ingin kehilangan, karena kalau misal kemudian masuk di putaran kedua, Prabowo vis-a-vis Anies Baswedan misalnya, maka kemudian upaya untuk meyakinkan kubu 03 untuk berada di belakang 02 juga akan dilakukan secara intensif. Namun, strategi ini tampaknya akan menghadapi kendala yang cukup serius, Mbak. Salah satunya misalnya tampaknya ada semacam ideological barrier atau ideological resistance, misalnya antara PDIP dengan PKS misalnya yang ada di kubu 01. Memang kerjasama politik antara PDIP dan PKS itu terjadi di beberapa pilkada-pilkada di daerah cukup banyak. Tetapi dalam sejarah Pilpres dan kepemimpinan nasional, di level nasional, hampir tidak pernah terjadi sejak Pilpres diselenggarakan secara terbuka. Nah, kemudian di sisi yang lain, kalau kubu Pak Prabowo, resistensinya adalah karena masih hangatnya tensi politik antara kubu PDIP dengan Pak Jokowi yang saat ini direpresentasikan oleh Mas Gibran yang menjadi wakilnya Pak Prabowo. Situasi inilah yang tampaknya tetap terus dilakukan sebagai sebuah upaya politik, dan yang terpenting ketika langkah ini dilakukan barangkali nanti di dalam prosesnya bisa menemukan proses diplomasi, negosiasi, dan kompromi kepentingan yang berpotensi membuka ruang-ruang dialog menuju kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Baik, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dari sisi Mas Hanta sendiri melihatnya, apakah pesan pujian ini ada maksud-maksud tertentu untuk menurunkan eskalasi perdebatan yang sempat panas di saat debat begitu di antara ketiga capres, dengan salah satunya adalah dengan memuji Megawati, atau seperti apa? Ada message tersendirikah begitu? Di situasi kondisi pertarungan elektoral, Sera, tentu motif elektoral pastilah lebih determinan dan kental. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu faktor karena ingin melakukan penjajakan, rayuan politik, mengambil hati Ibu Megawati adalah faktor yang paling dominan kalau kita baca. Nah, yang paling penting pertanyaan adalah sepenting apa sih Ibu Mega, atau mengapa Ibu Mega penting bagi Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan hari ini. Saya menganalisa ada 3 alasan. Satu, Ibu Mega adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia. Tentu beliau memiliki pengikut militan. Tentu memiliki basis massa, sedikit atau banyak, paling tidak basis PDI Perjuangan. Dan pernah mengikuti Pilpres 2 kali. Artinya secara elektoral punya basis. Ini perlu didekati oleh Prabowo atau Anies kalau kemudian Pilpres berlangsung 2 putaran, masuk putaran kedua mereka berhadapan. Yang kedua, Ibu Mega kita tahu adalah veto player, penentu yang menentukan partai terkuat hari ini PDI Perjuangan. Kemana arah PDI Perjuangan itu akan ditentukan kemana arah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi menurut saya faktor yang kedua adalah menyasar PDI Perjuangan karena posisi strategis Ibu Mega tadi. Yang ketiga, kita tahu Ibu Mega adalah nahkoda utama dan struktur kekuasaan PDI Perjuangan bila ada veto player. Di koalisi paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, Ibu Mega juga tidak bisa dipungkiri. Beliau juga sangat menentukan kemana arahnya. Kalau disederhanakan skema politiknya, komunikasi disimplifikasi, komunikasi ke Ibu Mega itu lebih dari separuh berkomunikasi dengan satu poros atau polar politik Prabowo
pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Karena itulah Ibu Mega memiliki arti penting bagi pasangan Prabowo maupun pasangan nomor 2 dan nomor 1 kalau mereka berhadapan dalam dua konteks. Satu konteks winning the election. Dalam rangka strategi memenangkan pertarungan di putaran kedua, mereka membutuhkan dukungan tambahan. Seperti tadi Mas Khairul Umam juga sempat singgung, bahwa mereka membutuhkan dukungan, meskipun tidak otomatis bahwa koalisi di tingkat elit itu diikuti oleh pemilih di tingkat massa. Kemudian pendukung Ganjar misalnya kita asumsikan tidak lolos, kemudian dukungan itu serta-merta para pendukungnya lalu mendukung apa yang didukung oleh capresnya. Belum tentu. Pasti dinamis dan mereka ada pemilih otonom, ada berbagai macam aspek dinamika politik. Jadi dalam rangka untuk menangkan pertarungan. Yang kedua, faktor Megawati dan PD Perjuangan memiliki arti penting juga dalam konteks governability, yaitu dalam rangka untuk menyukseskan pemerintahan, untuk menjalankan pemerintahan secara efektif jika Prabowo atau Anies terpilih menjadi presiden. Dan kita tahu Ibu Mega ada ketua umum, seperti saya katakan tadi, pengendali dan struktur kekuasaan tertinggi PD Perjuangan. PD Perjuangan, partai tertinggi, terkuat hari ini, di pemilu 2024 berpotensi menjadi nomor 1 atau nomor 2 bersaing dengan Gerindra. Sehingga dengan faktor itu, maka PD Perjuangan dan Ibu Mega menjadi variabel yang sangat menentukan dalam konteks dinamika konstelasi politik jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Tinggal apakah lebih mungkin, apakah Megawati paslon nomor 3 kita asumsikan masuk putaran kedua mereka gagal, itu lebih mungkin realistis bergabung bersama Prabowo seperti tadi, atau bersama Anies Baswedan. Ada dua pertimbangan, apakah pertimbangan historis ideologis itu lebih mungkin bersama Prabowo Subianto. Kalau pertimbangannya taktis, politis, kondisi politik terkini itu lebih realistis bergabung bersama Anies Baswedan. Mas Hanta, soal peluang koalisi nanti akan kita dalami di segmen selanjutnya, termasuk kita juga akan mendalami juga adanya kemungkinan kerjasama politik yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Umam. Ini konversi kerjasama politik itu apa? Apakah bentuk koalisi atau ada kerjasama politik lain? Nanti kita akan bahas, usai jeda, tetap sama kami. Oke, kita langsung menuju ke Mas Umam. Mas Umam, tadi kan Mas Umam menyampaikan bahwa pujian ini sebagai bentuk bahwa para calon presiden ini ingin membuka ruang komunikasi atau ruang kerjasama politik ya. Kalau berangkat dari situ, positioning PDI Perjuangan dan juga Megawati Soekarno Putri dalam Pilpres itu seperti apa, Mas Umam? Ya, di dalam konteks ini Mbak, positioning dari PDIP tentu sangat menentukan. Tadi Mas Hanta menjelaskan cukup lengkap bagaimana kemudian veto player betul-betul akan memberikan impact yang cukup serius, baik di dalam konteks kalkulasi kemenangan maupun di dalam konteks pertarungan wacana ideologis. Oleh karena itu, tentu kalau misal kemudian masuk di putaran kedua, ini harus diantisipasi betul oleh kubu 02. Karena bagaimanapun juga hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh dua kekuatan yang saat ini ada di kubu 01 maupun kubu 03, untuk meletakkan seolah-olah ada common enemy yang harus mereka hadapi. Dan itu memungkinkan terjadinya potensi konsolidasi kebencian terhadap 02 yang kemudian dibangun dengan berbagai macam narasi, argumen, dan juga judgement dalam konteks putaran kedua Pilpres. Maka di dalam konteks ini betul-betul seoptimal mungkin kalau misal yang bisa dilakukan 02 adalah mengoptimalkan langkah yang bisa dilakukan saat ini untuk mengambil satu potensi kemenangan di satu putaran. Karena kalau misal kemudian tetap dibuka ruang bagi hadirnya dua putaran, maka potensi bersatunya dua kekuatan, yaitu dari 01 dan 03, membuka kemungkinan bisa terjadi. Meskipun ada potensi, kalau dikalkulasi level elitnya memungkinkan untuk bertemu. Dengan segala negosiasi, kompromi, dan proses diplomasi yang cukup panjang untuk mempertemukan titik-titik kemungkinan dan juga kepentingan, kalkulasi kepentingan. Tetapi diakui atau tidak, ada sisi yang sangat berbeda antara elit dengan juga akar rumput. Maka kalau misal kemudian hal itu terjadi, harus diantisipasi potensi terjadinya split ticket voting. Barangkali kalau misal masuk di putaran kedua, 01 dan 03, di level elit partai politiknya bisa bersatu. Tetapi belum tentu akar rumputnya, para pemilih loyalnya akan atau bersedia untuk memberikan dukungan kepada pihak yang didukung oleh elit partainya. Nah, oleh karena itu ini yang barangkali harus diantisipasi betul, dijajaki secara real untuk membuka kemungkinan mana potensi kalkulasi kepentingan yang jauh lebih realistis
membawa potensi ke arah kemenangan di Pilpres yang akan datang. Baik, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta begini, kita kan mengetahui betul ya bahwa sosok Megawati ini sangat memiliki posisi yang strategis juga dari PDI Perjuangan juga gitu ya. Paling tidak partai yang benar-benar menjadi pusat perhatian gitu. Nah ini bentuk langkah pujian yang dilakukan ini mengarah kepada bagaimana Megawati akan bersikap nantinya, atau memang tadi yang Mas Hanta bilang itu ada kedekatan dari sejarah, jadi apapun itu ya mau pujian sebagaimanapun juga langkah itu akan dipilih oleh Megawati begitu, apapun itu. Iya, betul. Secara historis, mungkin ada kedekatan ideologis, Ibu Mega lebih memungkinkan tetap bergabung dengan paslon nomor 2. Tapi jangan lupa, Sera, Ibu Mega politisi yang harus kita pelajari tidak pragmatis dalam catatan kita bersama, tidak pragmatis mungkin untuk mengganti kata realistis. Jadi Ibu Mega ini orang punya prinsip yang kuat, pernah di luar pemerintahan Pak SBY 10 tahun, bertahan di luar pemerintahan. Jadi kalau sudah ada kekecewaan politik, tanda petik dendam politik, kalau tidak suka, saya kira agak sulit untuk Ibu Mega. Karena itu ada faktor yang lebih dinamika hari ini, yaitu faktor konstelasi politik. Konstelasi politik hari ini, di dalam tadi Mas Umam juga sempat singgung, bahwa kedua pasangan paslon 1 dan 3 ini memiliki lawan yang sama. Dalam adigium politik itu kan musuhnya lawan kita adalah kawan. Mereka berkawan karena punya lawan politik yang sama. Dengan artinya sebenarnya di titik yang lain mereka sedang berhadapan-hadapan sebenarnya paslon 1 dan 3 ini. Kalau mengasumsikan bahwa Pilpres akan 2 putaran, maka Prabowo dan Gibran sudah menunggu. Sebenarnya siapa yang akan menjadi lawan Prabowo Gibran antara Ganjar dan Anies? Mereka ini punya potensi untuk bersama di putaran kedua, tapi sebenarnya mereka yang sedang bertarung di putaran pertama untuk masuk di putaran kedua berhadapan dengan paslon 2. Jadi ada kompleksitas di situ, komplikasi politiknya. Yang kedua, kalau kita dibaca ini sebagai prakondisi untuk prakondisi membangun koalisi di putaran kedua, jangan lupa di antara kedua-duanya ini juga secara tidak langsung mengirimkan pesan ke publik mengakui bahwa paslon nomor 2 ini memang kuat, akan lolos di putaran pertama, dan mereka di antara mereka berdua ini paslon 1 dan 3 akan tidak lolos di putaran pertama. Itu pesan yang ada semacam komplikasi politik. Jadi menurut saya, kenapa ini membuat mereka semakin terkonsolidasi kekuatan penantang petahana, dan istilah saya petahana, Prabowo Gibran ini saya istilahkan petahana dan tanda petik, karena 3 hal. Satu, didukung oleh Pak Jokowi dengan segala jaringan kekuasaan, jaringan infrastruktur elektoral, basis massa, mesin politik yang sangat kuat. Jadi karena Pak Prabowo berpasangan dengan Jokowi Junior, Mas Gibran, maka ini dianggap incumbent. Yang kedua, posisi paslon 2 Prabowo dan Gibran itu per hari ini di lembaga survei kredibel itu hampir sekitar di Poltering Indonesia 45-47%, meskipun belum menyentuh pada 50% untuk memastikan secara konklusif Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, belum tentu. Tetapi dalam posisi ini kan sangat kuat. Nah, inilah yang menyebabkan dengan posisi elektoral yang kuat, kemudian ada potensi 1 putaran, membuat pasangan penantang paslon 1 dan 3 terkonsolidasi, mereka ditemukan satu titik untuk berhadapan dengan satu kekuatan incumbent yang kokoh itu. Ini saya kira yang menjadi mereka akan bersama. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Sera dan Vita tadi, maka kalau belajar dari Ibu Mega, per hari ini bacaan saya lebih mungkin saya katakan, bersama dengan kalau kekecewaan yang tinggi itu bisa jadi berseberangan dengan Pak Jokowi, yang saya istilahkan, artinya Prabowo dan Gibran. Artinya beda kalau saya ditanya Mbak Puan sangat mungkin bergabung dengan Prabowo Gibran. Itu kira-kira. Jadi simpulannya, kalau Pilpres kita 2024 ini berlangsung dalam 1 putaran, saya mungkin Mas Umam sudah berani mulai memprediksi kalau Pilpres 1 putaran yang pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Karena datanya demikian. Tapi kalau Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, yang bisa kita prediksi adalah Prabowo Gibran akan masuk di putaran kedua. Nah, yang masih ada potensi siapa di antara Ganjar dan Anies yang akan bertarung. Mereka punya peluang yang sama, tapi dari tren elektabilitasnya Anies relatif lebih positif, lebih mungkin. Nah, kalau di Pilpres berlangsung 2 putaran, siapa pemenangnya?
saya masih mengatakan 50-50. Masih mungkin Prabowo Gibran menang, tapi bisa jadi penantangnya juga memiliki peluang menang kalau Pilpres 2 putaran. Karena itu bagi Prabowo Gibran sangat penting untuk mengejar Pilpres agar dalam 1 putaran, supaya potensi menangnya lebih aman, paling tidak mereka menginginkan seperti Pilpres 2009. Pak SBY menang mutlak dalam 60% dalam 1 putaran. Itu yang mungkin akan dikejar oleh Prabowo Gibran, dan itu yang dikhawatirkan oleh Ganjar dan Anies. Sementara Anies mungkin memimpikan Pilpres 2024 berlangsung seperti Pilkada DKI yang dia menangkan. Dia kalah dengan Pak Ahok di putaran pertama, tapi bisa menang di putaran kedua. Itu mungkin sama-sama menjadi mimpi masing-masing dari paslon. Itu, Sira, Vita. Oke,